Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas A izin membuka presentasi kali ini. Video presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi tugas PKL tingkat 1 karang sambung dan karang bolong. Video ini menjelaskan tentang morfologi serta jenis-jenis batuan yang ada di karang sambung dan karang bolong. Langsung saja ke penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Geopark Karang Sambung dan Karang Bolong. Banyak lokasi yang dapat jadi praktikum mahasiswa geografi yang lebih mudahnya pada lokasi geopark atau tanam bumi. Mengapa demikian? Karena apabila daerah dijadikan sebagai geopark, berarti adanya keunikan atau khususnya geologi yang memiliki outstanding yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Pemahaman dan pengertian geopark dapat dipahami melalui arti, fungsi, dan implementasinya sebagai komponen yang saling berkaitan dengan bumi. Nah, berdasarkan terminologi, istilah geopark bukan berarti geological park, namun istilah geo yang digunakan bermakna arti earth atau bumi. Dalam bahasa Indonesia, geopark dimaknai sebagai tanah bumi. Geopark sendiri didefinisikan sebagai sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka atau outstanding, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya, di mana masyarakat setempat diajak berperan serta atau melindungi untuk meningkatkan fungsi warisan alam. Seiring dengan perubahan paradigma geopark pada tahun 2015, maka geopark didefinisikan oleh UNESCO sebagai sebuah kawasan tinggal yang menyatu keadaan geografi di mana situs dan bentang alam yang mempunyai makna geologi internasional. Dikelola berdasarkan konsep pelindungan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Secara holistik, sebuah UGG menggunakan geological heritage atau warisan geologi yang diintegrasikan dengan aspek lainnya. Warisan alam atau biologi dan warisan budaya dengan tujuan untuk menumbuhkan kepedulian dan pemahaman masyarakat setempat dalam memanfaatkan berkelanjutan sumber daya bumi. Mitigasi berpengaruh kepada iklim dan mengurangi dampak bencana alam. Untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat tersebut, UGG memberikan masyarakat setempat rasa kebanggaan terhadap adanya sekaligus memperkuat daerah tersebut melalui penerapan inovasi dari masyarakat setempat. Lapangan pekerjaan baru khususnya tentang warisan bumi yang dikemas melalui kegiatan geowisata. Nah, berdasarkan hal tersebut, setidaknya geopark memiliki 3 pengertian dasar, yaitu yang pertama, geopark adalah kawasan yang memiliki arti sebagai suatu warisan geologi dan menjadi tempat implementasi strategi pengembangan ekologi berkelanjutan yang dilanjutkan struktur manajemen yang baik dan realistis. Nah, yang kedua yaitu geopark berimplementasi memberikan peluang bagi pencipta lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat dalam hal memperoleh keuntungan ekologi secara nyata, biasanya melalui industri pariwisata. Yang ketiga yaitu di dalam kerangka geopark, objek warisan geologi dan pengetahuan geologi berbagi dengan masyarakat umum. Unsur geologi dan bentang alam berhubungan dengan aspek lingkungan alam dan budaya. Yang keempat yaitu geopark atau taman bumi, merupakan suatu konsep manajemen pengembangan kawasan secara berkelanjutan yang memadu serasi 3 keragaman alam, yaitu keragaman geologi, keragaman hayati, dan keragaman budaya yang bertujuan untuk pembangunan serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada asas pelindungan terhadap ketiga keragaman tersebut. Pada prinsipnya, geopark merupakan konsep pengembangan kawasan yang disinergikan dengan prinsip-prinsip pelindungan, pendidikan, penumbuhan ekonomi lokal melalui geowisata, serta harus terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah existing di kawasan telah terbangun sebagai legalisasi penjamin nilai-nilai tersebut.
Geopark menurut nilai-nilai yang terkandung dalam 3 pilar utama terkait keragaman geologi, keanekaan biologi, dan keragaman budaya. 3 pilar Geopark berfungsi menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan yang dilakukan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pengembangan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dalam masyarakat dan pemerintahan. Nah, istilah dan terminologi warisan geologi muncul pertama kali pada Simposium Internasional 1 tentang konservasi warisan geologi yang diselenggarakan di Digne atau Prancis pada tahun 1991. Simposium ilmiah di dunia dilanjutkan dengan konferensi internasional Malvern, Inggris pada tahun 1993 yang didiskusikan tentang konservasi geologi dan bentang alam. Simposium dan konservasi serupa pun selanjutnya banyak diselenggarakan pasca tahun-tahun tersebut. Warisan geologi yang diterapkan di dalam delineasi kawasan geopark tersebut sebagai situs geologi. Keanekaan biologi adalah perpaduan antara kekayaan jenis makhluk hidup ilmu biologi, khususnya vegetasi, tumbuhan, dan hewan yang terdapat di dalam suatu ekosistem. Keanekaragaman budaya merupakan salah satu pilar geopark yang penting karena merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di samping itu, keanekaragaman budaya merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan. Piring geopark ini mengangkat tema fosil, subduksi zaman kapur Paleoson atau bagian utara di daerah Karangsambung dengan bukit-bukit singkapan batuan yang berasal dari bagian lempeng Samudra Hindia Australia dan lempeng benua Eurasia. Nah, batuan yang berumur kapur sampai Eoson dengan berbagai jenis batuan bekuan, sedimen, dan metamorf. Secara keseluruhan, kawasan geopark Karangsambung dan Karangbolong akan terbagi menjadi 3 segmen, yaitu kawasan Karangsambung atau cagar alam geologi Karangsambung di bagian utara, yang kedua itu kawasan Sempro bagian tengah, dan kawasan pesisir Ayak yang merupakan kawasan karst dan vulkanik tua, yaitu di bagian selatan. Nah, berdasarkan sejarah geologinya, kawasan geopark Karangsambung dan Karangbolong dapat disederhanakan menjadi beberapa periodisasi sejarah geologi. Urutan periodisasi sejarah geologi tersebut adalah yang pertama masa awal pembentukan Pulau Jawa atau pratersier, yang kedua yaitu masa sedimentasi longsoran laut dalam, yang ketiga yaitu masa gunung api purba, yang keempat yaitu masa pembentukan paparan karbonat. Nah, yang kelima yaitu masa gunung api purba halang, dan yang keenam yaitu masa pembentukan endapan aluvial dan pantai. Semua unsur kekayaan geologi disatu padukan dengan kekayaan budaya dan kekayaan hayati menjadi suatu kesatuan kawasan konservasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam wadah geopark Karangsambung Karangbolong. Nah, kawasan geopark ini diharapkan akan menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mengendapkan aspek konservasi, aspek pendidikan, aspek pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan masyarakat secara aktif sebagai pelaku utamanya. Perkenalkan, nama saya Farhan Darbizaki dengan NPM 222170126. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan yang ada di Karangsambung. Nah, setelah saya pergi ke Karangsambung dan melihat ke Karangsambungnya langsung, menurut saya bentuk lahan yang ada di Karangsambung itu tidak menentu, seperti banyaknya perbukitan dan juga banyaknya lembahan-lembahan. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena dulunya Karangsambung itu adalah jalur subduksi yang terangkat, sehingga di Karangsambung itu
terjadi yang namanya lipatan dan juga patahan. Nah, dari lipatan dan patahan tersebut membentuk banyaknya perbukitan-perbukitan. Lalu seiring berjalannya waktu terjadi yang namanya erosi dan juga pelapukan, sehingga yang dulunya itu puncak lama-lama tererosi dan juga lapuk. Jadi yang awalnya puncak sekarang menjadi lembah, dan yang dulunya lembah sekarang menjadi puncak. Akibat patahan dan lipatan tersebut membuat batuan-batuan yang seharusnya berada di alam bumi itu tersingkap. Nah, jadi hal yang mempengaruhi perbedaan bentuk lahan yang ada di karang sambung adalah struktur batuannya. Nah, jika semakin keras batuan tersebut, maka erosi dan juga pelapukan pada batu tersebut semakin lama. Sebaliknya, jika batuan tersebut bersifat bisa dibilang lunak, nah maka erosi dan juga pelapukan pada batu tersebut akan lebih cepat. Hal tersebut berpengaruh kepada bentuk lahan yang ada di karang sambung. Umur pada batuan juga bisa dibilang berpengaruh. Soalnya semakin tua batuan, semakin tipis tanah yang ada di atas batuan tersebut, dan juga semakin muda berarti semakin tebal tanah yang ada di batuan tersebut, di atas batuan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah bentuk lahan yang ada di karang sambung tidak teratur, bisa dibilang tidak teratur, karena dulunya karang sambung adalah tempat terjadinya lipatan dan juga patahan yang disebut juga zona melang atau zona kacau. Hal tersebut berpengaruh ke bentuk lahannya juga. Lalu ada erosi dan juga pelapukan, dan juga umur dan juga tingkat kekerasan yang ada di batuan tersebut yang membuat bentuk lahan yang ada di karang sambung tidak teratur. Perkenalkan, nama saya Helia Dwi Putri dengan NPM 222170037. Saya di sini akan memaparkan deskripsi secara umum geologi karang sambung. Geologi karang sambung sebelumnya disebabkan karena jalur subduksi dan zona melang yang menyebabkan kondisi geologi di karang sambung itu tidak beraturan dan melawan hukum superposisi. Di karang sambung kita bisa menemukan beragam batuan, mulai dari batuan yang bersifat ultra basah hingga bersifat granitis. Jika kita ingin melihat atau menemukan batuan yang bersifat ultra basah, kita bisa mengunjungi karang sambung bagian utara. Batuan yang dapat kita temui yaitu batuan rijang, batuan gamping merah, dan juga lapa bantal. Itu terdapat di daerah Semboro. Batuan tersebut dinamakan watu kelir. Selain di karang sambung, batuan tersebut dapat ditemukan di lautan dengan kedalaman sekitar 4.000 meter di dasar laut. Hal ini menjelaskan bahwa karang sambung dulunya adalah dasar laut. Selanjutnya batuan serpentinit yang dapat dijumpai di pinggir jalan, tepatnya di Kecamatan Sadang. Batuan ini adalah batuan metamorf yang tidak memiliki foliasi. Batuan tersebut berada di dasar laut sekitar 5.000 meter di dasar laut. Batuan selanjutnya yaitu batuan pilit, merupakan batuan metamorf yang memiliki foliasi. Di karang sambung kita dapat menemukan batu tertua di Pulau Jawa, yaitu bernama Kismika, yang mana batuan ini adalah fondasi terbentuknya Pulau Jawa. Selanjutnya di dekat kampus BRIN, kita dapat menemukan batu gamping Nummulites. Batuan tersebut terbentuk di daerah Lautan Dangkal, yang berarti menjelaskan bahwa di depan kampus BRIN dulunya adalah daerah Laut Dangkal. Perkenalkan, nama saya Randy Setiansyah dengan NPM 221170033. Di sini saya akan mendeskripsikan secara umum morfologi Karang Bolong. Karang Bolong merupakan suatu tempat yang dijadikan geopark nasional. Geopark ini berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kebumen, Kecamatan Buayan, Desa Karang Bolong.
Karang bolong banyak dijumpai kars atau batu gamping berasal dari lautan dangkal yang tersingkap naik ke permukaan sampai berada di pesisir pantai Karang Bolong. Ombak di pantai ini sangat besar karena berada di Samudra Hindia. Ombak ini membuat karang terabrasi sehingga karang itu menjadi bolong atau seperti gua. Contohnya ada di gambar itu. Batu gamping di sana terbentuk oleh sedimentasi dari cangkang karang, dan juga ada batuan beku yang ikut tersedimentasi. Gua Karang Bolong berukuran panjang 30 meter, lebar 10 meter, dan tinggi sekitar 5 meter. Formasi Gabon ini berumur Oligomiosen atau antara 30 sampai 15 juta tahun yang lalu, tersingkap bersama dengan sisipan batu pasir dan batu lempung. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari, NPM 222170006. Di sini saya akan mendeskripsikan deskripsi umum tentang karang bolong, di mana karang bolong adalah suatu objek wisata yang berada di Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kabupaten Jawa Tengah. Pantai ini berkontur landai, berpasir yang cukup luas yang dibatasi oleh perbukitan batuan sedimen klasik yang berasal dari gunung api. Di pantai inilah terdapat banyak sarang burung lawet yang dikelola pemerintah setempat sebagai pendapatan asli daerah. Pasir berwarna kelabu yang berukuran halus kasar bersumber dari batuan tersebut. Sepuan ombak besar yang membuat dinding pelapukan menghasilkan energi yang cukup untuk mengikis, mengangkat, dan mengendapkan kembali butiran batuan. Pantai Karang Bolong mempunyai potensi membentuk arus balik yang kuat, sehingga merupakan kawasan yang berbahaya untuk berenang. Jadi di pantai ini tidak dibolehkan untuk berenang. Di kawasan pantai ini juga terdapat gua Karang Bolong yang terletak di sisi timur, di mana sebuah lorong yang cukup panjang terbentuk pada lapisan bereaksi lahar yang terkekarkan. Gua Karang Bolong berukuran panjang 30 meter, lebar 10 meter, tingginya sekitar 5 meter. Terus bereaksi dikenal sebagai formasi Gabon ini berumur Oligen Miocene atau sekitar 30 sampai 15 juta tahun yang lalu, tersingkap bersama dengan sisipan batu pasir dan batu lamping. Pembentukan Gua Karang Bolong dipengaruhi oleh peruntuhan yang terjadi di sepanjang batas bidang antara bereaksi dengan batu pasir, batu lempeng. Lubang penuhan akan semakin besar karena lapisan batuan yang menggantung di atap lubang selalu runtuh. Akibatnya berat. Proses itu juga dipicu oleh kekar-kekar yang ada yang kehadirannya memperlemah daya ikat antara komponen batuan. Proses pembentukan gua itu teramai baik di ujung timur dan selatan. Gua Karang Bolong di mana pada skala kecil terjadi peruntuhan batu di sepanjang batas lapisan yang berbeda karena bukan gua batu gamping. Maka di dalam Gua Karang Bolong tidak dijumpai ornamen. Perairan di Pantai Karang Bolong sangat memanjakan pengunjung yang ingin menyalurkan hobi memancing, karena di kawasan
itu ikan ingat sangat melimpah. Selain Pantai Karangbolong, Kabupaten Kebumen juga masih memiliki objek wisata pantai lainnya, yaitu Pantai Anya, Pantai Ayak, Pantai Pertanahan, Pantai Bocor, dan Pantai Suwung. Jadi di Karangbolong tidak bisa untuk berenang, hanya bisa untuk memancing ikan saja. Terima kasih. Nama saya Dawam Nasirudin Haq dari kelompok 2 kelas A. Nah, dengan urut absen kelas ada di urutan 25 dan akhiran NPM ada di 43. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait lokasi pertama yang kelompok 27 yang mana di mana lokasi pertama ini dari kelompok 2 merupakan lokasi terjauh saat kita melakukan PKL di Karangsambung. Nama dari tempat yang kita tuju yaitu Watu Kelir. Ya, kalian bisa searching atau cari-cari Watu Kelir itu apa. Tapi saya akan menjelaskan sedikit itu kan. Yang mana lokasi Watu Kelir ini berada di daerah Seboro, Kecamatan Sadang, dan tentunya di Kabupaten Kebumen. Adapun titik koordinat lokasi tempat yang kami tuju yaitu tepatnya ada di 7 derajat 30 menit dan 27 detik lintang selatan, dan juga di bujur timurnya itu ada di koordinat 109 42 menit dan 27 detik. Nah, ada juga ketinggian dari tempat yang kita tuju, ada kurang lebih ketinggiannya itu ada sekitaran 120 mdpl atau meter di bawah permukaan laut. Di lokasi ini sebenarnya bukan berdekatan tapi bersampingan dengan anak sungai. Anak sungai ini yang nantinya juga akan menyambung ke sungai utama, yaitu di Sungai Lok Ulo. Ada juga beberapa jenis batuan yang kami temui di lokasi Watu Kelir ini, yang mana ada batu rijang, ada batu gamping merah, dan juga yang terakhir ada lava bantal. Lava bantal ini lokasinya ada di atas si batu rijang dan batu gamping merah ini. Nah, adapun kenapa tempat ini disebut Watu Kelir? Karena warga sekitar melihatnya itu batu rijangnya ini seperti layar gitu, dinding layar. Karena kelir itu artinya layar dalam bahasa Jawa, dan juga layar di sini terpacu pada sebuah pentas seni gamelan. Nah, gamelannya itu gambaran dari batu lava bantal ini yang di atasnya, karena bentuknya itu seperti gamelan katanya. Nah, oleh sebab itulah kenapa warga sekitar menyebutnya lokasi tersebut sebagai Watu Kelir gitu. Nah, mungkin sekian pemaparan lokasi pertama dari kelompok 2 yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas terkait batu-batuan yang ada di lokasi Watu Kelir tersebut oleh teman-teman saya. Ya, mungkin sekian, terima kasih. Baik, tanpa salam, di sini saya akan menjelaskan batuan rijang pada Karangsambung. Nah, di Karangsambung ini batuan rijang terletak di daerah Desa Seboro, Kecamatan Sadang. Untuk posisi batuan rijang tersebut sangat unik ya teman-teman, di mana batuan rijang bisa menyatu dengan batu gamping merah dan di atasnya ada lava pilau. Nah, untuk batuan rijang ini biasanya ditemukan di dasar lautan sekitar 4000 meter di bawah kedalaman laut ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya mungkin deskripsi batuan rijang yang lebih spesifik ya. Di mana batuan rijang adalah batuan sedimen non plastik yang mengalami pelapukan dan pengikisan dan langsung terkena air. Jadi bisa dibilang pengikisan dan pelapukannya pelapukan kimia gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk batu rijang sendiri berwarna merah yang disebabkan oleh di dalam batuan rijang terdapat unsur besi. Nah, untuk batuan rijang sendiri ini memiliki tanda di Karangsambung seperti batu gamping merah jika ditetesi oleh NaCl akan bereaksi berbusa, sedangkan batuan rijang tidak. Seperti itu mungkin ya teman-teman. Untuk penjelasan batuan rijang dari saya. Perkenalkan, nama saya Siti Rosidah Maulida dari jurusan Pendidikan Geografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang batu gamping merah. Batu gamping merah merupakan termasuk ke dalam jenis batuan sedimen. Batu gamping ini tersusun atas sedimentasi unsur karbonat yang biasanya terdapat makhluk hidup. Dalam batu gamping ditemukan fosil radiolaria yang merupakan makhluk hidup jenis protozoa yang hidup di dalam lautan lepas. Nah, dari itu
Mengapa dalam batu gamping ini terdapat banyak mineral karbonat yang bila mana diteteskan cairan asam klorida, batu gamping akan bereaksi dengan mengeluarkan buih-buih di sekitaran tetesan cairan HCl tersebut. Nah, batu gamping merah lebih berwarna cerah dibandingkan rijang yang berwarna merah seperti merah hati ayam. Nah, di sini terdapat contoh reaksi batu gamping merah jika ditetesi cairan HCl. Nah, itu dia contoh reaksi dari batu gamping merah jika ditetesi cairan HCl. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Ita Minarti dengan NPM 2221700124. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis batuan yang ada di Karang Sambung, yaitu lava bantal. Ini merupakan contoh lava bantal. Lava bantal merupakan salah satu jenis batuan beku yang berada di Karang Sambung. Lava bantal tersebut terbentuk karena magma dan air yang kontak langsung. Nah, kenapa disebut dengan lava bantal? Karena magma yang keluar di dasar laut yang kontak langsung dengan air mengakibatkan magma tersebut membeku dan menyerupai bantal-bantal. Nah, di Karang Sambung sendiri, lava bantalnya terangkat dan berada di ketinggian sekitar 105 mdpl, yang mengakibatkan bahwa dulunya di Karang Sambung itu merupakan lautan, dan umur lava bantal itu sekitar 80 juta tahun yang lalu. Lava bantal itu termasuk ke dalam jenis batuan beku dalam pada zaman Kapur. Di sekitaran lava bantal itu tanahnya sangat tipis, sekitar hanya 1 meter saja, mengakibatkan bahwa di daerah tersebut sulit untuk ditanami tanaman-tanaman yang besar. Mungkin sekian, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irena Nurfadilah dengan nomor pokok mahasiswa 2221700003. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi kedua yang dikunjungi oleh kelompok 2 kemarin pada saat praktik kuliah lapangan yang berlokasi di Kebumen. Nah, jadi lokasi kedua yang kelompok 2 kunjungi yaitu ada di daerah Pucangan, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen. Nah, pada tanggal 18 bulan 10 tahun 2022 pada pukul 10:09 siang. Nah, untuk garis lintangnya ada di minus 7,521,345 derajat lintang selatan, lalu ada di minus 109,692,748 derajat bujur timur. Nah, di lokasi ini yang ada di Pucangan ini kita hanya menemui batuan yang bernama batuan serpentinit. Nah, jadi batuan serpentinit bisa kita temui ada di pinggir jalan. Nah, jadi kita tidak jauh-jauh gitu. Seperti yang ada yang kita kunjungi nantinya di Lok Ulo dan di lokasi sebelumnya. Nah, di batuan serpentinit ini kita banyak dijelaskan tentang apa sih gitu batuan serpentinit dan tadinya asalnya dari mana, lalu jenis batuan apa batuan serpentinit ini. Nah, ada hal unik yang kita dapatkan di batuan ini, yaitu batuan serpentinit katanya bisa berubah warna sesuai temperatur atau suhu lingkungannya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nabila Halimatun Sadiah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Halimatun Sadiah dengan NPM 222170090. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang batuan serpentinit. Baik, batuan serpentinit itu berada di Pucang, Kecamatan Sadang, Karang Sambung, Kebumen, Jawa Tengah. Nah, batuan serpentinit ini merupakan batuan metamorf atau batuan alihan dari batuan ultrabasa. Jadi serpentinit tersebut memiliki karakteristik yang unik, yaitu seperti liukan ular ketika kita dilihat di bawah mikroskop, dan juga batuan masif atau batuan yang bisa dibilang mudah untuk pecah gitu.
Nah, batuan serpentinit ini memiliki tekstur seperti sisik ular dan berwarna hijau kegelapan. Baik, untuk teman-teman bisa melihat ke sini untuk contoh dari batuan serpentinit tersebut. Jadi batuan serpentinit itu berasal dari mineral mafic, viroksin, dan olivin yang berubah menjadi batuan serpentinit. Nah, batuan serpentinit ini memiliki di dalamnya memiliki mineral asbestos. Baik, nah di dalam serpentinit itu terdapat mineral asbestosis yang tahan panas dan juga dulunya asbestosis itu bisa membuat atap rumah. Jadi sekarang itu dihentikan karena penggunaan mineral asbestosis itu karena mineral tersebut itu sangat berbahaya dan dapat menyebabkan penyakit asbestosis. Penyakit asbestosis ini terjadi karena mungkin dari butiran-butiran serpentin yang masuk ke hidung dan juga dapat merobek paru-paru, bahkan bisa menyebabkan kanker. Nah, mungkin untuk sebagai contoh bagaimana sih serpentin itu dapat tersingkap ke zona melang. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah samudra dan ini benua. Ini bayangkan ini adalah kapal laut ya yang terombang-ambing di pantai. Nah, jadi si batuan serpentin itu berada di sini. Di dasar atau di lantai samudra atau berada di kerak samudra. Nah, mengapa bisa tersingkap ke atas? Karena kan memang yang tadinya batuan ultra basa yang mungkin pindah atau berubah menjadi batuan metamorf ya, yaitu ke sini masuk ke jalur subduksi lempeng, masuk ke sini karena adanya pressure atau tekanan. Nah, jadi yang tadinya sehingga yang tadinya itu batuan ultra basa karena dia ada tekanan atau pressure dan juga berubah berada di masuk ke jalur subduksi, jadi si batuan serpentin ini jadi menjadi batuan metamorf dan juga tersingkap ke atas. Jadi kedalaman batuan ini tuh sekitar 5-7 km dan juga batuan ini berada di lantai samudra. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Hilmi Nugraha, NPM 2221700001. Di sini saya akan menjelaskan lokasi ketiga, yaitu yang berada di Desa Totogan, Kecamatan Karangsambung. Koordinatnya yaitu -7, 52, 63, 98, 109, 67703 derajat. Ketinggian 100 meter di bawah permukaan laut. Jenis batuan yang ditemukan yaitu sedimentasi dan nama batuannya yaitu breksi. Baik, saya Stefani Triangelika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai batuan breksi. Batu breksi merupakan jenis batuan sedimen yang berada di Desa Totogan Karangsambung dan berada di ketinggian 2 mdpl. Ada dua proses yang terjadi di batuan ini. Bagian kanan lebih tumpul batuannya, sedangkan pada bagian kiri lebih runcing. Hal ini terjadi dikarenakan proses pembentukannya yang berbeda, yaitu proses struktural, yaitu patahan, lipatan, dan pergeseran. Merupakan proses dari derudasional, dan proses bagian kanan itu merupakan dua proses pembentukan yang berbeda. Hal ini terjadi karena adanya hujan dan gravitasi yang menyebabkan adanya proses eksogen terjadi. Nah, pada batuan yang bagian kiri itu merupakan endogen. Nah, batu breksi ini terdiri dari fragmen-fragmen mineral rusak atau batuan yang disemen secara bersama-sama oleh matriks berbutir halus yang dapat mirip atau berbeda dari komposisi fragmen.
Batuan breksi merupakan jenis batuan sedimen klastik, yaitu batuan sedimen yang terbentuk dari pelapukan batuan bekuan. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan lokasi keempat, yaitu yang berada di Karangsambung, Jawa Tengah, Indonesia. Koordinatnya yaitu 75379515. Jenis batuan yaitu metamob, ketinggiannya 67 di atas permukaan laut. Nama batuannya yaitu pilit. Nah, batuan yang terdapat di Sungai Lukulo ini yaitu ada pilit. Nah, pilit ini adalah singkapan batuan berwarna hitam pada dinding sungai yang terjal. Batuan berwarna hitam dengan struktur poliasi ini dikenal dengan nama pilit. Pilit ini termasuk bongkah batuan asing dan memperlihatkan lipatan mikro yang intensif. Pilit terbentuk selama proses penunjaman serta merupakan batuan metamob berderajat rendah. Jadi, proses penunjaman pada pilit ini merupakan batuan metamob yang berderajat rendah gitu. Proses tektonik dan deformasi lebih lanjut berupa patahan geser searah aliran sungai membentuk lipatan-lipatan kecil serta struktur garis atau yang disebut dengan silicon side pada batuan pilit. Di sini kami menemukan banyak sekali batuan beku jenis yaitu seperti sekismika. Setelah diidentifikasi dan dijelaskan oleh pemandu pihak dari LIPI bahwasannya batuan sekismika ini adalah salah satu batuan yang dihasilkan dari lempeng benua. Berbeda dengan batuan yang kita temukan sebelumnya, yaitu seperti batuan rijang, gamping merah, dan serpentinit. Nah, batuan tersebut berasal dari lempeng samudra. Berarti benar bahwa Karangsambung ini terbentuk akibat subduksi purba yang dibuktikan dengan adanya perbedaan morfologi, perbukitan, serta diperkuat oleh jenis batuan yang terdapat di sana. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julfa Asaidah dari kelompok 2 kelas A. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang batuan konglomerat yang ditemukan di Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Sungai Lukulo. Batuan konglomerat merupakan batuan yang terbentuk dari partikel-partikel kecil yang membentuk sedimentasi. Batuan konglomerat ini terdiri dari sedimentasi halus dan kasar. Materi tersebut berupa pasir halus dan kerikil yang mengendap. Nah, endapan tersebut lalu mengeras dan jadilah batuan konglomerat. Batuan konglomerat ini biasanya memiliki tekstur yang kasar. Batuan tersebut dapat kita temukan di kawasan Sungai Lukulo. Di sana banyak terhampar berbagai macam batuan, salah satunya batuan konglomerat ini. Batuan konglomerat ini memiliki bentuk fragmen yang membundar, lalu karena berasal dari pelapukan, batu konglomerat ini memiliki mineral yang sama dengan pelapukan batuan yang terikat dalam batuan konglomerat. Batuan sedimen lainnya seperti batuan bekuan, batuan metamorf, dan lain-lain. Batuan konglomerat ini juga memiliki mineral yang sedikit karena materi pelapukan yang dibawa juga sedikit. Mungkin sekian. Perkenalkan, nama saya Yumaila Isminatori. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang batuan pilit. Batuan pilit ini merupakan jenis batuan metamorf. Lalu batuan pilit ini memiliki poliasi atau garis-garis pada permukaan. Nah, terdapat juga bagian putih pada batu pilit ini karena adanya perubahan, yaitu perubahan suhu. Terus perubahan suhu ini juga menyebabkan mineral-mineral yang berwarna hitam terus berubah menjadi warna putih. Pilit ini juga memiliki komposisi utama berupa kuarsa, sekismika, dan kloril. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Rina Nurul Ajmi dengan NPM 2221700092. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai situs geologi Gunung Parang yang berada di Kebumen. Nah, Gunung Parang adalah situs hasil intrusi, yaitu magma yang terdiri dari bahan cair, pijar, dan panas dari perut bumi yang mencoba menerobos ke permukaan, namun terlanjur membeku sebelum bisa muncul ke permukaan untuk menjadi gunung berapi.
Nah, gunung ini boleh dikatakan batal menjadi gunung api karena terbentuk hanya di bawah permukaan berjuta tahun silam. Kemudian, Gunung Parang ini terletak di Dukuh Parangan, Desa Karangsambung, Kecamatan Karangsambung, berjarak sekitar 19 km dari kota Kebumen. Gunung Parang ini disusun oleh diabas yang termasuk kepada formasi Karangsambung berumur Eosen. Keunikan megaskopis diabas merupakan kenampakan struktur kolumnar join, retakan yang menyerupai tiang atau pilar. Kemudian mineral yang mudah dikenal yaitu mineral plagioklas dan piroksen yang terbentuk tidak beraturan membentuk struktur diabas. Nah, hal inilah yang melatar belakangi batuan ini bernama batuan diabas. Perkenalkan, nama saya Rizka Yunitasari dengan NPM 222170002 kelas A Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai batu diabas. Batu diabas ini banyak ditemukan di lokasi Bukit Parang dengan koordinat 109,670325 derajat east sampai 7,539675 derajat south. Batu diabas termasuk pada jenis batuan beku. Batu diabas banyak ditemukan dalam formasi Bukit Parang. Mineral pada batu diabas yang mudah dikenal yaitu mineral plagioklas dan mineral piroksen, yang mana bentuk mineral-mineral tersebut sangat beraturan sehingga dapat membentuk struktur diabastik. Kemudian, diabas juga ada yang membentuk segi lima memanjang yang disebut dengan kolumnar join. Batu diabas dapat disebut juga dengan sil. Sil ini merupakan intrusi batuan beku yang sejajar dengan pelapisan batuan. Selain daripada itu, batu diabas sering digunakan untuk pondasi rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Triana Jaya Kusuma dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempat ke-6 yang dikunjungi waktu PKL, yaitu LIPI, yang terletak di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. LIPI sendiri merupakan lembaga ilmu pendidikan Indonesia atau sekarang dirubah menjadi BRIN, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, BRIN atau LIPI atau BRIN ini sendiri itu ada di Karangsambung, itu khusus untuk meriset atau melakukan penelitian terhadap di daerah sekitar, yaitu khususnya meneliti batuan-batuan yang ada di daerah Karangsambung. Karena seperti yang kita ketahui, Karangsambung itu dulunya merupakan dasar samudera. Nah, di BRIN sendiri banyak batuan-batuan yang dipajang. Contohnya ada batuan metamo, batuan sedimen, dan batuan bekuan juga ada. Nah, di depan BRIN atau LIPI itu sendiri ada satu batuan, yaitu batuan sedimen, yaitu batu gamping numulits. Nah, batu gamping numulits itu adalah batuan gamping non-klastik yang dimana batuan ini terendapkan oleh proses kimiawi atau aktivitas organisme. Mengapa bisa disebut batu gamping numulits ini disebut batu gamping non-klastik? Karena memiliki bukti, yaitu ada dalam batu gamping ini adanya sedimentasi hewan, fosil kerang atau fosil hewan dan organisme numulits. Nah, organisme kerang dan organisme numulits ini sendiri biasanya hidup di laut dangkal atau perairan, diperkirakan sekitar 50 juta tahun yang lalu pada zaman Eosen. Nama saya Muhammad Fauzi Ramadan dengan nomor pokok mahasiswa 222170089. Nah, saya di sini akan mempresentasikan bahwa dampak tentang adanya geopark di Karangsambung bagi warga. Nah, geopark di Karangsambung itu di Kebumen itu sangat menguntungkan bagi warga sekitar, karena di kala saat pandemi geopark itu sepi dan tidak ada pengunjung. Nah, setelah tidak adanya pandemi, geopark Karangsambung itu menjadi ramai dan kebutuhan ekonomi warga itu terus menaik dari pengunjung geopark Karangsambung. Nah, terus budaya yang diterapkan di warga sekitar Kebumen Karangsambung itu
mereka masih menerapkan budaya-budaya tradisional. Ya mungkin segitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nanda Putri. Di sini saya akan mendeskripsikan Pantai Karangbolong. Secara geologi, Pantai Karangbolong merupakan zona pegunungan selatan. Tepatnya disebut Seraya Selatan. Dulunya Pulau Jawa adalah gunung api aktif di wilayah selatan. Wilayah bentang alam Karangbolong kebanyakan karst. Karst merupakan batuan mineralnya yang disusun oleh batu kapur. Batu kapur dikenal dengan batuan yang mudah larut oleh air. Sebagian juga Pantai Karangbolong memiliki batuan beku, diantaranya andesit, piroksen, basaltik, dan lain-lain. Di Karangbolong arus ombaknya kuat, sehingga terbentuklah gua hasil pengikisan batuan oleh air atau ombak. Karena batuan karst sangat mudah larut dalam air daripada jenis sedimentasi yang lain yang lebih kuat. Sekian dari saya. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.